فضل حبيبنا شفينا وقرئنا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين جميع الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا منهم المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسلفكه المقدم محمد بن علي على من صولهم وفروعهم ثم إلى الإمام ويشهد أوصل بن بن الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد رضي الله عنه وهو ربي يسلم حسن بن أحمد بهر وهما خليفة حنا أبو ياسر سيد محمد الحسني وجميع البلدة وصل شريف حامد هذا السقاف أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال المصنف الحبيب محمد أمين بن شوقل بن سالم حفظه الله ورعاه وكذلك مشايخه سنة زين بن حفظ بن سميت حفظه الله ورعاه وجميع أصحابه وأقرانه في الدارين amin. Gal termasuk daripada kesunahan ketika anak itu dilahirkan adalah an yu'awwad al-walad wa yaqul u'iduhu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Ketika seorang anak itu dilahirkan, bahkan ini sampai dia sebelum balik. Bahkan kata sebagian, walaupun sudah balik tetap untuk dibacai atau dia membaca sendiri. Apa itu? Dikasih perlindungan. Dengan membaca u'iduhu, aku menjagakannya, anak ini. Bi kalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min kulli syaitanin, dari setiap gangguan syaitan. Wa hammah, dan hantu-hantu. Wa min kulli ainin, dan dari setiap mata lamah yang tajam. Ya, ini hendaknya dibacakan. Kalau untuk diri pribadi, ya, maka seperti baca ta'awud. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Kalau untuk anak laki-laki u'iduhu, untuk anak perempuan u'iduha. Kalau anaknya itu di depan kita, maka kita bilang u'iduka, aku melindungi engkau, aku membentengi engkau bi kalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Disebutkan di dalam riwayat Imam Bukhari bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma
Beliau mengatakan, karena Nabi SAW yu'awidul Hasan. Sering, ya, sering Nabi SAW itu membentengi cucunya Sayyidina Hasan, wal Husain dan Sayyidina Husain. Ya, dengan apa membentenginya? Wa yaqul, yaitu dengan beliau Nabi SAW membaca, mengatakan, inna abakuma kana yu'awwidu biha Ismail wa Ishaq. Sesungguhnya ayah kalian berdua, yaitu Nabi Ibrahim. Karena ayah itu tidak harus ayah langsung, bisa jadi kakek moyangnya itu masuk ayah. Kayak kita mengatakan, Abu ka Adam, ayahmu adalah Adam. Artinya kakek moyang engkau itu ya Nabi Adam. Maka Nabi SAW bilang itu juga, abakuma, ayah kalian berdua, yaitu Nabi Ibrahim, kana yu'awwid biha Ismail wa Ishaq. Seringkali membentengi dengan kalimat-kalimat ini Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Itu apa? A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Ya. Itu sangat bagus biasanya untuk anak yang sering nangis, malam sering nangis, ya, sawan. Ya, karena itulah sudah kebiasaan orang-orang soleh. Anak itu kalau sudah dekat maghrib suruh pulang. Suruh pulang. Bahkan sebagian lagi taruh di kamar, taruh ke lampu. Ya, sampai sholat taruh ke lampu ngaji. Itu orang-orang dulu. Bukan tanpa alasan. Disebutkan kalau sudah dekat terbada matahari, jin-jin setan keluar. Setan keluar. Kita malah anak dekat maghrib di angkringan. Ya, kundungan, jilbaban di angkringan semua. Orang tua nggak ada yang nyari, biar Rasul aman aja. Ya seperti tanggung jawab di akhirat nanti. Kalau tidak ditegur mulai kecil sampai besar seperti itu. Ya. Kesalahan kita kadang-kadang memanjakan itu terlalu, nggak boleh. Cinta harus karena Allah. Cinta anak jangan karena anak. Cintai anak karena Allah. Apa itu? Ini amanah dari Allah. Saya suruh menjaganya, mengasihinya. Cara ngasihani kayak apa? Bukan diturutin semua kemauannya, tapi ajari dia yang baik. Cegah dia dari perbuatan buruk. Itu namanya kasih sayang. Bukan kasih sayang itu nurutin semua kemauan anak. Anak batuk-batuk, meler, minta es, nangis-nangis dibelikan. Berarti nggak beres nih orang tua. Kalau orang tua yang sayang, malah dia akan mencegah. Ya, terserah mau golong-golong silahkan. Nggak ada es. Kamu sudah teler gini, meler gini, nggak boleh. Itu orang tua yang baik. Jadi sayang itu tidak harus menurutin apapun. Justru memarahi, menegur, itu bentuk sayang. Tapi sedikit orang tua yang paham. Mengartikan, saya mampu aja Ustaz. Selama saya mampu saya kasih. Tidak bisa gitu. Karena akan menjadikan anak itu akan mengharuskan apapun yang diminta harus ada. Karena orang tua mengadakan terus. Dan nasib orang tua tidak selamanya di atas. Ada kerennya waktu susah. Terus orang tua susah, anak pengen terus, gak ngurus mau orang tuanya di mana. Akhirnya mengakibatkan sang orang tua ini melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, karena demi anak. Ini nggak boleh. Ya, cinta anak itu harus karena Allah, bukan karena anak. Ya. Sehingga dalam hal ini melarang mereka untuk keluar di waktu maghrib. Ya. Bahkan antara maghrib dan isya ini usahakan semua anak itu di rumah. Dalam keadaan apa? Ngaji, hadir majelis, baca wirid. Kalau memang Anda nggak bisa mimpin baca wirid dengan mereka, baca zikir, minimal mereka mengerjakan tugas sekolah. TV jangan dulu, nanti habis isya baru TV. Itu harusnya ketika kita ini mendidik demikian. Ya. Kita dapati 10 tahun yang lalu itu masih banyak orang tua yang memperhatikan itu. Sekarang sudah jarang orang tua yang
mempraktekkan apa yang orang tuanya dulu amalkan untuk dia. Apa yang orang tua kita dulu kerjakan untuk kita, itu harusnya kita ambil. Tuh hasilnya ya, Anda ini hasilnya. Kalau kita nggak pakai apa yang diaturkan orang tua kita, ya jangan salahkan ketika anak kita nggak kayak kita. Ketika anak kita nggak seperti kita, malah nggak nurut, malah gini, jangan salahkan. Karena ngaturnya beda. Bahkan orang tua dulu itu, ya, itu semua anak-anaknya rata-rata ngajinya itu pada orang tua. Pada orang tua. Minimal Fatihah. Itu ngaji pada orang tua. Nah, kenapa? Karena memang orang tua dulu rata-rata bisa ngaji. Walaupun nggak pernah mondok. Orang tua sekarang, Allah bisa jadi memang nggak bisa ngaji itu. Nah, ini penting untuk kita kenapa kok berbeda ini kenapa? Kemudian dikatakan wa an yuhanna al-walid, sunnah untuk memberi selamat pada sang ayah atau sang ibu, memberi selamat akan kelahiran. Ini sunnah. Mengucapkan barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah memberkahi engkau untuk anakmu ini. Sunnah, ini bacaan dianjurkan. Wa syakartal wahib. Dan semoga engkau mensyukuri al-wahib, sang pemberi, itu Allah Ta'ala. Wa balagha asyuddah, dan semoga anak ini sampai balik, istilahnya itu dipanjangkan umurnya. Warzuqta birrah, dan semoga engkau diberi rizki baktinya dia padamu. Dan semoga engkau diberi rizki baktinya dia kepada engkau. Yang termasuk dari rezeki yang besar, baktinya anak kepada orang tua. Ya, termasuk rezeki yang besar itu ketika sang anak bakti. Bukan anak yang ngirimin duit. Ngirimin duit tapi ngomel terus. Ngirimin duit kayak bos di rumahnya. Ini siksaan untuk orang tua. Ya. Tapi kadang-kadang orang tua seneng gitu aja. Ya, rela anaknya kadang sampai keluar kota. Keluar, ya. Dengar anaknya nggak sholat, nggak gini. Nggak susah. Kenapa? Yang penting per bulan dapat. Per bulan ngirim. Nggak peduli dia mau anaknya nggak sholat, nggak peduli. Nah, ini yang seperti ini jadi bumerang di akhir. Ya. Kemudian dan hendaknya orang yang diberi selamat tadi akan kelahiran anaknya itu menjawab dengan barakallahu lak wa baraka alaik. Semoga Allah memberkahi engkau juga, ya. Jazakallah khairah. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Itu balasannya seperti itu. Kemudian dikatakan termasuk daripada adab atau kesunahan atau syariat untuk seorang anak khitanul maulud, mengkhitan anak yang baru lahir. Kama fi sahihain, sebenarnya di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, khamsun minal fitrah. Ada 5 perkara termasuk tanda kesucian, tanda kebersihan. 5 perkara tanda kebersihan seseorang atau kesucian seseorang. Pertama adalah al-khitan. Ya. Khitan ini hukumnya wajib bagi laki dan perempuan. Kalau untuk laki-laki jelas karena dia tidak sah sholat selama belum dikhitan. Karena ada kuluf yang tertutup, sesuatu yang tertutup kuluf. Kuluf ini daging yang wajib dibuang karena dia menutupin sesuatu yang dohir. Ya, yang dohir. Tutupan kulupnya harus dipotong. Nah, kalau tidak dipotong berarti ada najis yang tersisa. Najis tersisa ini menjadikan batalnya sholatnya seorang tadi. Kalau dia sudah nyampe balik kok belum sunat. Karena itulah usahakan khitan itu sunnahnya itu 7 hari, ya.
sebelah lahir. Ya. Sakit Ustaz, ya Anda kan nggak sakit, yang sakit kan anaknya. Dan itu termasuk sunnah. Kalau memang nggak kuat, kasihan nggak tega, ya yang penting sebelum balik lah. Ya, alhamdulillah anak kita itu ada yang TK sunat sudah. Paling besar itu kelas 2 mau naik kelas 2 baru kita. Yang lainnya TK rata-rata. Ya. Dan itu untuk kebersihan. Ya, orang yang belum dihitan masih kotor. Ya. Kemudian untuk bagaimana kalau seseorang itu lahirnya sudah kulumnya nggak ada, maka nggak wajib hitan. Kalau memang lahirnya itu sudah nggak ada kulumnya, halas, nggak wajib hitan lagi. Orang yang meninggal belum sunat, meninggal belum sunat, ini nggak boleh disolati karena mandinya nggak sah, mandinya tidak sah. Terus kayak apa? Ditayamum. Kalau Imam Ibn Hajar langsung nggak usah dimandikan, nggak usah disolati dia, karena nggak sah, mandinya nggak sah berarti masih hadas besar, masih hadas besar maka nggak boleh disolati. Tapi Imam Romli mengatakan tetap disolati tapi ditayamum, tayamum baru dimandikan, sah disolati. Ya. Itu hukum. Mau itu anak kecil, orang dewasa, yang penting belum khitan, seperti itu hukumnya. Menunjukkan bahwasanya khitan ini tergantung sahnya sholat itu pada khitan. Kalau untuk perempuan, khitan perempuan wajib ya. Adapun sebagian bidan sekarang ini banyak yang nggak berani, bahkan melarang kadang-kadang. Kadang-kadang khitannya itu nggak dipotong, cuman ditempelkan pisaunya aja, nggak sah. Khitan itu memotong. Motong apa? Yang penting ada bagian bazar ngarannya. Ya, itu sedikit aja. Sedikit aja. Kalau kebanyakan, ya, itu anak kurang ada birahi. Nggak ada nafsu, dia khawatir. Kalau tidak dipotong, terlalu tinggi. Ini di dalam konteks fikih itu faedahnya. Perempuan itu dihitan di situ. Umur berapa Ustaz? Bukan baru lahir. Baru lahir nggak ada. Nggak kelihatan ya. Mungkin umur 4 bulan, 5 bulan, itu baru waktunya dihitan umur segitu. Kalau masih seminggu, 2 minggu, sebulan belum tambah. Artinya umur 4 bulan, 5 bulan baru dia hitan perempuan di situ. Dan usahakan harus potong, ada ya kalau bidan-bidan kampung itu ngerti. Kalau ini yang belajar ini nggak paham. Bidan yang baru-baru nggak ngerti ya. Banyak kan nggak ngerti. Ya, sehingga kadang-kadang itu tidak dipotong, cuma ditempelkan aja pisaunya, itu nggak bisa, tidak sah ya. Seperti apa kalau yang baru masuk Islam mu'alaf? Ini bagaimana? Maka kata ulama, yang seperti ini, kalau memang mencegah dia nggak mau masuk Islam gara-gara takut khitan, ngikut pendapat yang mengatakan sunnah khitan. Jangan sampai dia neraka selamanya gara-gara takut khitan, ya Allah. Kasihan. Ya, sila syahadat udah. Khitan usah takut, tidak usah khitan, sudah sunnah ya. Yang penting selamat dari neraka. Siapa yang mengatakan sunnah Ustaz? Imam Abu Hanifah bilang sunnah. Ya, sebagian pendapat Imam Malik mengatakan sunnah. Maka itu aja. Daripada dia tetap kafir, kasihan. Ya. Enggak boleh sampai ya, enggak sunat, enggak sah sampai lu, kasihan dia. Hanya enggak jadi syahadat. Yang dosa Anda mencegah orang syahadat, dosa. Tak takutin sunat jangan. Ya. Terus kemudian biasanya al-istihdad. Istihdad ini mencukur bulu sekitar jalan depan ya. Hukumnya sunnah. Bahkan kata ulama makruh 40 hari dibiarkan makruh. Paling maksimal 40 hari. Itu istihdad ngarannya.
Terus kemudian natful ibit, ya, mencabut bulu ketiak. Ya, ini sunnah. Bahkan Nabi SAW itu tidak ada bulu ketiaknya. Nah, beliau itu nggak ada bulu ketiaknya. Untuk laki-laki sunnah mencabut. Untuk perempuan dicukur. Kalau untuk laki-laki dicabut. Kemudian qasus syarib, ya, termasuk 5 perkara tanda kebersihan itu menggunting syarib. Syarib ini kumis. Ya, kumis digunting, bukan dicukur ya, tapi digunting. Sekiranya bibir atas kelihatan. Ya. Jangan sampai pas makan masuk semua kumisnya, ya repot Pak. Ya, Pak brengos ini repot ya. Gunting dikit. Sekiranya itu bibir bagian atas kelihatan. Adapun jenggot itu sunnah untuk dipelihara. Makruh dicukur habis. Ya, bahkan Imam Ahmad bin Hambal haram mencukur jenggot. Itulah pendapat yang para negara-negara yang di situ ngikutin Imam Ahmad bin Hambal, kayak Pakistan, India, ya. Nah, itu jenggotnya besar-besar. Karena mereka mengikuti pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang bilang haram. Ya. Nah, kecuali kalau meratakan tidak apa-apa, diratakan tidak masalah. Ya. Tapi madzhab Syafi'i makruh, ya. Adapun brewok ya Ustaz, cambang, ya, dirapikan. Nabi SAW itu punya arit tipis beliau. Ya. Dan makro melebihkan jenggot itu lebih dari genggaman. Habis sini seumpama makro, jadi dipotong. Saya ini potong segini. Terus kemudian wa taqlimul adfar, termasuk yang sunnah, termasuk daripada minal fitrah itu memotong kuku. Potong kuku itu sunnahnya ya Kamis sore atau malam Jumat atau hari Jumat full, mulai subuh sampai sore. Kamis sore itu termasuk utama ya. Adapun yang makro Selasa Rabu, kecuali kalau sudah panjang betul, maka darurat potong, walaupun hari Selasa Rabu potong. Nah, cara motongnya ya untuk tangan itu paling afdol mulai telunjuk kanan sampai kelingking kanan. Kelingking kiri sampai jempol kanan, sampai jempol kiri, terakhir jempol kanan. Ya, mulai telunjuk kanan sampai kelingking kanan, baru kelingking kiri sampai jempol kiri, terakhir jempol kanan. Ini cara paling utama. Itu dalam hadis ada. Riwayat yang lain, ya, riwayat yang lain untuk kanan itu pakai khawabis, ya. Khawabis ini khinsir ya. Khinsir kelingking, khawabis wawu wusta, baru hamzah ibham jempol. Kelingking tengah jempol. Baru ba bin sir jari manis. Baru sin sababah telunjuk. Untuk kanan mulai jempol tengah, terus kemudian kelingking tengah jempol jari manis jadi telunjuk. Kalau untuk ini au khosab. Au khosab ini mulai ibham dulu. Baru wusta, baru au khosab kelingking ya, baru sin sababah telunjuk, terakhir jari manis. Itu cara kedua. Ya. Tapi tadi paling afdol cara pertama. Untuk kaki itu sunnah dari kelingking kanan sampai kelingking
kiri. Untuk kaki itu satu cara aja. Keling kanan sampai keling kiri. Kemudian sunnah untuk kuku itu dipendam. Kemarin kita bahas ya, untuk perempuan itu rambut itu termasuk yang aurat ya. Untuk perempuan wajib. Kuku ini dipendam dan disyahadati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah dipendam. Ya. Terus kemudian makruh ya memelihara kuku, memanjangkan kuku makruh. Memanjangkan kuku, kadang ada perempuan misalnya ini, ya, kukunya dipanjangkan, itu makruh karena tempat ma'was syaiton, tempat duduknya setan. Ya, Ustaz, ini kelingking saya pelihara untuk jadi obeng, jadi gini macam-macam. Kadang ada itu. Yang lain tipis, ini aja panjang, untuk apa? Untuk jadi obeng Ustaz katanya. Ya, HP kan kecil-kecil itu, dan bautnya kecil kayak ini. Ya Allah, jangan. Itu bikin males ngaji Quran sampai. Ya, bikin kenapa? Karena setannya di situ. Ya. Nah, ini hilangkan, ya. Walaupun istilahnya bersih. Kalau hitam ya haram. Kenapa? Mencegah masuknya air. Gak sah wudunya. Kalau hitam itu nggak sah wudunya. Tapi ulama membagi, merinci hitamnya karena apa. Kalau karena keringat yang mengkristal, apa keringat mengkristal ini? Kalau bahasa Jawa bolot, ya daki lah. Ya, itu hukumnya nggak apa-apa. Tapi kalau karena kotor, kena tanah, kena ini, itu mencegah masuknya air, tidak bisa ya. Terus kemudian selanjutnya yustahabu qiraatu suratil qadr thalatha. Ini sunnah membacakan surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr 3 kali. Dan baca asyhad 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 7 kali. Ya. Sambil membaca al-bar 7 kali di mana? Ala ra'sis shabi, pada kepala anak. Pegang. Ya. Inna anzalnahu Al-Qadr 3 kali. Ya, ndak harus ustaz. Sampeyan pun boleh. Yang penting lancar aja bacanya. Kalau nggak hafal nggak usah dibaca. Baca yang bisa Anda baca. Nggak bisa saya inna anzalna. Ya apa? Asyhad baca asyhad 7 kali, baru al-bar kali diusap ke tengkuknya. Set ya. Bukan ke depan. Kalau ke depan ini anak yatim. Meninggal orang tuanya, repot nanti. Mengusapnya ke belakang. Itu aturannya demikian. Disebutkan di dalam syair, in aradta li sabiyyin naf'an, jika engkau ingin anak kecil ini punya manfaat di kemudian hari, jadi orang yang manfaat untuk umat, maka baca al-bar, itu anak jadi berbakti itu 7 kali, asyhad 7 kali, al-qadr 3 kali. Waliyad, dan tangan min fawqi ra'si, dari atas tangan kepalanya. Nah, dia baru ke belakang. Disebutkan oleh Habib Ahmad bin Al-Attas radhiyallahu an, innas salaf kanu yaqra'una ala ru'usil aulad as-shighar surat al-qadr. Para salaf itu sejak dahulu membacakan pada kepala anak-anak kecil surah al-qadr. Ya, biasanya kalau ada orang bawa anaknya ke kita, ini kan kepalanya, baca al-qadr 3 kali ya, atau sekali tidak apa-apa juga. Baru al-bar 7 kali, asyhad 7 kali. Wa kana Sayyidina Ja'far As-Shadiq radhiyallahu an, dan termasuk amalannya Imam Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq
Ini putra dari Imam Muhammad Al-Baqir. Al-Baqir putra dari Imam Husain Asy-Syahid. Imam Husain putra dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ja'far As-Shadiq ini punya putra, diantaranya Imam Musa Al-Kadhim dan Imam Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya putra Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya putra Ahmad Isa An-Naqib. Isa An-Naqib punya putra Ahmad bin Isa Muhajir Ilallah. Dari sinilah silsilah Ba'alawi itu melalui Imam Ali Al-Uraidi ke Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq ini guru daripada Imam Malik. Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Malikiyah, itu murid beliau. Belajar lama sama Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Abu Hanifah belajar 2 tahun sama Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Syafi'i belajar pada Imam Malik. Imam bin Hanbal belajar kepada Imam Syafi'i. Artinya 4 mazhab fikih, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, ini muaranya kepada dzurriyyat Nabi. Ilmunya mereka ini diambil dari Imam Ja'far As-Shadiq sampai kepada kakeknya sampai Rasulullah SAW. Jadi dari sini 4 mazhab itu tidak lepas daripada ilmunya para ahlul bait. Mau nggak mau, sampean ikhlas nggak ikhlas, seperti itu sudah. Yang mana sekarang kebanyakan maaf para kiai-kiai ini ingkar, ya, mendustakan sumber ilmu mereka. Padahal guru-gurunya mereka belajar ke mereka kepada ahlul bait, tapi mereka ingkari itu. Nah itu menyuruh baca Al-Qadr. Wa yaqra'un alam nashrah ala sudurihim, dan mereka para salaf membacakan surah Alam Nashrah di dada mereka sambil dipegangi dadanya, baca Alam Nashrah. Ya. Untuk apa? Biar hatinya tenang, yakin, ya, imannya kuat, baca Alam Nashrah. Jangankan anak yang bayi, Pak. Kita aja disunahkan kalau lagi gelisah nih sampean. Gelisah hidup, banyak masalah, baca Alam Nashrah laka sadrak. Nah, itu penting. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan setelah, ya, bersama. Saking cepatnya kemudahan itu sampai Allah pakai kalimat fa inna ma'al usri, bukan setelah. Kalau setelah mungkin agak lama. Ini ma'al, membarengi. Habis sulit pasti ada mudah. Diulangi, inna ma'al usri yusra, diulangi agar Anda enggak gampang. Iyakah? Inna ma'al usri yusra. Orang kalau dia sering baca itu, maka hidupnya akan tenang. Ya. Kita dapat amaliyah itu dibaca setiap habis sholat. Alam Nashrah. Habis sholat, ya. Terserah naruhnya di mana. Setelah tasbih, sebelum tasbih, silahkan. Ya, itu Anda akan dalam keadaan apapun tenang. Intinya itu nggak perlu kaget. Nggak perlu kaget sampean. Kenapa nggak perlu kaget, Ustaz? Karena hidup itu penuh kekagetan. Hidup itu bukan rencana kita, tapi rencana Allah. Kalau sudah Anda tahu hidup rencana Allah, ya pasti kaget terus. Tinggal kita minta apa? Kaget yang baik. Kalau kaget-kaget yang baik aja. Dalam doa Idul Adha disebutkan, Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair. Ya Allah, aku minta kebaikan yang tiba-tiba. Artinya apa? Kalau kaget-kaget yang baik aja. Wa'udzubika min fujaati syarr, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kaget yang enggak enak. Kaget kena kabar musibah enggak enak, Pak. Kaget yang senang. Kaget, alhamdulillah. Kaget yang senang. Kenapa kita harus tenang dengan kaget? Kaget tapi harus tenang. Karena kita tahu hidup kita diatur. Bukan kita ngatur hidup. Kalau sudah tahu hidup Anda diatur, ya Anda harus terbiasa dengan hal yang kaget. Biasakan dengan hal yang kaget, terbiasa. Karena hidup penuh dengan misteri. Kita nggak tahu sejam yang akan datang apa yang terjadi. Itu kan misteri berarti. Besok kita kena apa, kita nggak tahu. Itu misteri lah. Karena misteri itulah kita harus siap.
Siap apa? Siap kaget. Kaget kok siap, Ustaz? Maksudnya itu segala sesuatu yang kita rencanakan itu jarang yang terjadi. Yang terjadi malah yang nggak direncanakan. Itu namanya kaget. Dan biasakan dengan kaget yang baik ya. Nah, intinya Allah ingin respon kita. Respon apa? Tenang, senang keras. Diatur, hidup ini diatur. Ya, kemudian wa baraku alina fisiwar, dan mereka seringkali memberkahi kami waktu kita kecil. Ya, kalau datang ke kiai, ke Habib siapa, bawa anak, minta berkahnya, minta berkah. Bahkan disebutkan Habib Muhammad bin Umar As-Segaf. Itu beliau kalau setiap acara ziarah Nabiullah Hud yang tiap Sya'ban di Hadramut itu anaknya beliau bawa satu-satu. Kalau yang mungkin kurang dana ya, jadi satu-satu. Masih kecil dibawa. Kitanya, kenapa sampai capek-capek bawa anak kecil jauh-jauh ini? Ya, biar dia bisa melihat wajahnya orang-orang soleh. Agar dia bisa melihat wajahnya orang-orang soleh. Karena orang yang pernah melihat orang soleh dengan pandangan mengagumkan, dengan pandangan memuliakan, itu penuh barokah dia. Di Sahih Bukhari disebutkan, kata Nabi SAW, nanti akan datang setelah zamanku itu peperangan melawan orang-orang muslim, melawan orang kafir. Kemudian di antara mereka itu ada yang tanya, siapa dari kalian yang pernah melihat Rasulullah? Nemukan, artinya apa? Siapa yang sahabat ini, siapa yang sahabat? Dia majukan, ini saya, taruh depan dia. Taruh depan. Untuk apa? Jadikan tawasul. Tawasul dengan wajah yang pernah melihat Rasulullah sebagai Nabi. Abu Jahal lihat Rasul, tapi nggak melihat Rasulullah. Dia melihat, oh ini anaknya Abdullah. Oh ini penggembala kambing. Nggak lihat Rasul. Dia memandang bukan Nabi ini. Ini orang biasa. Ini yang maksudnya melihat Rasulullah. Lihat Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Jarang. Jarang. Melihat orang soleh, jarang Pak. Paling Anda melihat orang biasa. Orang biasa ini. Nggak Anda mandang orang soleh. Nah, mata yang pernah melihat orang soleh dengan takdim, itu barokah matanya. Ya. Nah, ini yang seperti ini, karena itulah mereka ini membawa anak-anaknya ke tempat-tempat kumpulan orang soleh agar anaknya tadi itu melihat wajah orang-orang soleh dengan takdim, dengan pengagungan, penghormatan. Itu penting, sehingga kenalkan, oh itu fulan, itu fulan. Kenapa taruh di depan mereka? Karena mereka punya ilmu. Mereka mengamalkan ilmu taruh depan. Sehingga hatinya anak itu pengen niru. Pengen niru. Nah itu yang menjadikan anak itu semangat nyari ilmu, semangat ngamalkan gara-gara pandangan. Kenapa sih para pahlawan itu sering ditaruh fotonya di kelas-kelas? Ya, tahu sampai ya, dulu di SD sering itu. Agar tahu, ini loh orang-orang yang berjuangkan Indonesia. Sehingga semangat menjaga itu ada. Semangat niru itu ada. Oh saya kepingin kayak jadi Diponegoro, kayak sorban aja dia ini. Oh saya kepingin kayak ini, Patimura, banyak. Kenapa? Karena tadi harus di anak kecil kasih tokoh Pak untuk ditiru. Ini Ultraman yang ditiru. Doraemon yang ditiru. Ini jadi apa modelnya? Anak kita nggak kenal pahlawan justru. Ya kenalkan, khususnya pahlawan dalam akhirat siapa? Nabi Muhammad SAW dan para pewarisnya, ya, para ulama. Kenalkan, ya di rumah saya itu foto guru-guru kita saya tampilkan. Jadi anak tanya siapa itu? Oh ini Abu Ya Hasan. Saya ceritakan apa manakibnya. Minimal mereka itu seneng. Oh pingin. Di mana mondok? Di sini. Nah, harus dilatih gitu. Kalau tidak kita tata mulai kecil, sulit kita ngatur. Karena anak itu tergantung yang nyopir. Yang nyopir siapa? Ya.
Nah, kemudian wa an yaqra hada doa, ya, membaca doa ini agak panjang doanya. Allahumma barik li fima razaqtani. Ya Allah, berkahilah untukku pada apapun yang Engkau beri rizki padaku. Itu anak ini maksudnya. Wa ambithu nabatan hasana, dan tumbuhkanlah anak ini dengan pertumbuhan yang baik. Waj'alhu min sholihid dzurriyyah. Jadikan anak ini termasuk dzurriyyat yang soleh. Allahumma syud bihi adudi. Ya Allah, kuatkanlah uh, diriku dengan anak ini. Wa katsir bihi fi sholihin adadi, dan perbanyaklah dengan anak ini di dalam orang-orang soleh jumlahku. Artinya dengan sebab anak ini muncul dzurriyyat yang banyak yang soleh untukku. Waliyakun aunan ala ta'atik, dan dia menjadi pembantuku dalam ketaatan padamu. Wasallimni min su'i fitnatih, dan selamatkan aku dari buruknya ujian anak ini. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi, ya. Kemudian alla yaksura farhu bidzakar huznuhu bil unsa. Insyaallah akan kita lanjutkan kajian tentang adab-adab seseorang kepada anaknya itu kayak apa, akan datang insyaallah. Sebagai pimpinan majelis, dia mau bertanya silakan tanyakan. Ya, fadilah habibina syafina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخي الأنبياء لما نحظى بالخير نفى كل الشر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأخير بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.